Di video kali ini saya akan membahas cara menghadapi kolektor lapangan ataupun desi lapangan yang datang ke rumah yang arogan, marah-marah, ataupun coba maksa-maksa bayar. Di sini saya akan memberikan tips untuk kalian semua bagaimana cara menghadapinya ya supaya ibaratnya mereka tidak seperti itu. Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini kita akan membahas kolektor lapangan lagi. Karena kadang di sini banyak juga ya yang datang ke rumah tuh kadang marah-marah, aroganisme gitu kan, maksa-maksa gitu kan. Di sini saya akan memberikan tips ya untuk kalian supaya kalian bisa menghadapinya. Karena kadang ya gagal bayar ini juga kadang salah satu keterpaksaan karena memang tidak sanggup bayar. Kan seperti itu. Oke teman-teman, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol, yang masih gali lubang tutup lubang, yang baru menemukan channel ini, boleh ke konsultasi terlebih dahulu melalui WA yang ada di deskripsi video kalau teman-teman butuh bimbingan pendampingan untuk bebas dari jeratan pinjol ini, ataupun kalau kalian dalam fase gagal bayar pinjol tidak bisa sendiri, ya boleh dikonsultasikan. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Sebenarnya kalau masalah FC lapangan yang datang ke rumah itu tidak semua aroganisme, tidak semua ibaratnya kasar gitu, tidak. Banyak juga yang memang baik-baik karena FC-nya juga mengerti. Mereka itu ada peraturan, ada SOP, dan juga paham seperti apa kondisi nasabah itu sendiri. Tapi kadang si FC yang mementingkan perut mereka sendiri, yang memang melakukan pengejaran target di dalam penagihan, kadang itu datang ke rumah itu marah-marah, aroganisme gitu kan. Kadang banyak yang seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan jika memang ada FC lapangan datang seperti itu, ya? Poinnya yang harus kalian pahami, sebenarnya mereka itu yang pertama adalah memanfaatkan ketidakpengetahuan kalian, ya, memanfaatkan ketidakpengetahuan Anda, ya. Kenapa? Dari mana? Dari SOP penagihan, dari etika penagihan dimanfaatkan. Jadi ditekan di awal, ditakut-takuti, digencarin gitu kan, jadi marah-marah, maksa bayar gitu. Jadi kalian takut down dan akhirnya memaksakan untuk bayar, bahkan nggak peduli dari mana-mana gitu. Seperti itu tujuannya, gitu kan? Memanfaatkan ketidakpengetahuan Anda, memanfaatkan ketakutan Anda. Makanya poin yang paling penting adalah yang pertama, kalian harus memahami tentang SOP dan juga etika penagihan. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya adalah kalian harus berani. Karena jelas mereka pun sebenarnya banyak peraturan, banyak hukumnya juga ada. Jelas seperti yang saya bilang, kita nggak bayar pinjol, mau puluhan juta, ratusan juta, miliaran pun, secara hukum itu hanya perdata. Nggak bisa disandingkan justru dengan penagihan, pengancaman, pemaksaan, apalagi kekerasan. Itu kan tindakannya pidana. Jadi, poinnya mereka itu hanya memanfaatkan ketidakpengetahuan Anda dan juga ketakutan Anda. Makanya Anda harus berani. Yang harus kalian lakukan kalau memang Anda misalkan belum tahu apa-apa nih ya, mereka maksa-maksa bayar, aroganisme gitu. Karena kemarin juga ada tuh yang datang ke rumah ngancam-ngancam gitu kan, tuh ada motor saya akan sita, katanya ada yang sampai seperti itu gitu kan, kita akan sita motornya, sampai jadi menekan-nekan seperti itu. Jadi memanfaatkan ketidakpengetahuan, sedangkan secara faktanya nggak ada judulnya seperti itu. Kita punya uang pun, kita mau bayar pun bukan ke mereka yang datang kok, justru tetap aja ke aplikasi. Apalagi si FC-nya itu ngancam-ngancam mau nyita motor gitu kan. Jadi itu hanya memanfaatkan ketidakpengetahuan Anda. Secara dasar-dasarnya, secara peraturannya tidak ada yang seperti itu. Jadi hanya melakukan penekanan untuk Anda. Poinnya gimana? Kalian rekam, kalian videokan. Itu wilayah kalian. Misalkan, wah ini, ada kemarin juga yang ngerekam, wah ini pencemaran nih, ngapain merekam-rekam, tidak boleh, harus seatas izin. Tidak seperti itu, ini wilayah kita. Mereka datang itu ke tempat, ke rumah kita. Mereka datang ke rumah kita, videokan aja, jelas ini rumah kita kok, gitu kan? Seperti itu. Sebenarnya dengan merekam mereka itu tidak akan banyak bertingkah, ya, karena tahu yang mereka lakukan itu salah. Poinnya seperti itu aja, rekam aja. Kalau memang mereka sudah melakukan penagihan dengan cara aroganisme, ya, itu sudah bisa kita laporkan nanti, ya, seperti itu, ya. Jadi poin yang paling penting sebenarnya jangan takut, itu aja poin yang paling penting itu, ya. Saat datang ya, kalau mereka baik-baik, kita bicara baik-baik juga.
jelaskan keadaan kalian seperti apa. Kalau FC-nya yang paham, yang mengerti gitu kan, mereka akan paham juga. Paling nanti numpang foto selfie, karena mereka tahu peraturan. Udah jelas mereka juga ibaratnya kalau memang nasabahnya tidak bisa bayar, tetap aja mereka akan pergi lagi. Ya, yang penting mereka sudah kerja, karena mereka juga memang ditugaskan dari pihak perusahaan, udah kerja kok. Mereka sudah punya gaji kok, kan seperti itu. Ya, jadi nggak perlu takut, itu yang pertama, jangan takut. Kalau ada yang aroganisme, ya rekam aja. Makanya di sini untuk teman-teman yang nggak paham itu butuh bimbingan, boleh nanti dikonsultasikan aja. Karena proses kita di sini bimbing teman-teman bukan ibaratnya ada FC lapangan bisa dihentikan, nggak mungkin. Namanya juga kita tidak bayar, bukan ibaratnya bisa dihentikan, tapi didampingin seperti apa cara menghadapinya, diajarkan. Kalau memang ibaratnya ada FC-FC yang arogan gitu kan, itu kalau di sini mah telepon aja saya nanti yang akan melakukan pembicaraan. Supaya apa? Nanti datang kondusif, karena banyak yang memang kita bimbing seperti itu. Datang tetap datang, cuman kadang numpang foto selfie doang, foto rumah. Yang penting mereka punya bukti sudah datangin nasabahnya. Seperti itu. Jadi supaya kondusif, aman, terkendali, tidak ada penekanan, tidak ada pemaksaan, tidak ada aroganisme. Penagihannya itu yang lakukan kita bimbing. Jadi yang kita bimbing itu seperti itu, yang kita dampingin itu seperti itu. Jadi bukan menghentikan juga. Kalau memang mau berhenti DC supaya tidak datang, ya dibayar lah hutangnya ya. Gak ada jasa yang bisa menghentikan kolektor ke rumah kalau memang hutangnya tidak dibayar. Ya, kalau memang aplikasinya ada DC lapangan, karena aplikasi itu kan beda-beda, ada yang tidak, kan seperti itu. Pahami juga dasar-dasarnya. Ya, mungkin sedikit informasinya teman-teman ya, juga belum paham lah boleh dikonsultasikan secara langsung aja. Oke? Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.